Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Sungguh bersyukur jika pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah online. Kita semua pasti merindukan untuk berjumpa dalam satu keluarga besar, dalam ibadah dan persekutuan. Kita pasti juga merindukan untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja GKI di Ponorogo. Tetapi kiranya hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berbakti kepada Tuhan. Biarlah kita tetap menghayati dan meyakini bahwa hal ini adalah bagian terindah yang Tuhan anugerahkan. Selama masa proses penanganan COVID-19 yang masih berlangsung ini, kiranya kita tetap bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk beribadah dan bersekutu melalui ibadah online ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Hadir. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Mari dengan penuh sukacita saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3. Kita pujikan bait yang pertama dan ketiga. Terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya,
Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan, kita melakukan pengakuan dosa. Kita berdoa. Kami mau mengaku Tuhan, bahwa kami masih sering salah fokus. Hidup kami terasa pahit dan menyedihkan, salah satunya juga karena kami salah fokus. Kami terlalu fokus dengan perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami kemudian tidak lagi dapat melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan yang sesungguhnya tidak pernah berubah. Kami terlalu fokus dengan apa-apa yang sekarang tidak dapat kami lakukan lagi. Dan bukannya kami memperhatikan apa-apa yang masih dapat kami kerjakan sekarang ini. Kami terlalu fokus dengan kesukaran-kesukaran kami, ketakutan kami, bahkan keputusasaan kami. Membuat kami kemudian tidak lagi dapat melihat betapa pentingnya pada saat-saat seperti ini tetap memelihara iman yang mau bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat selalu fokus kepadamu. Fokus kepada setiap kebaikan Tuhan. Sehingga kami tetap dapat mengucap syukur dan memiliki harapan di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mendengar doa kami. Dan di dalam kasih-Nya berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bagai seekor rusa
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kami undang untuk berdiri. Firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 35 dan 38 serta 39 menjadi berita anugerah untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku, dipersilakan duduk kembali dan kita sekarang akan menyambut pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa. Dalam setiap keadaan, dalam setiap perkara, kami butuh Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Apalagi dalam situasi sulit, dalam keadaan menderita, kebutuhan kami akan Engkau ya Tuhan, kebutuhan kami akan firman-Mu semakin kami rasakan. Karena itu Tuhan, betapa bersyukur dan bahagianya kami pada hari ini. Ketika firman Tuhan dengan setia kembali menyapa kami di hari-hari yang sangat sulit, sangat menyusahkan bagi kami ini. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan diberitakan kepada kami pada hari ini akan menyejukkan hati dan pikiran kami yang sedang resah, yang sedang kacau. Kiranya firman-Mu yang diberitakan pada hari ini akan meneguhkan iman percaya kami dan memantapkan langkah kami ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita akan lakukan dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian untuk kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia,
sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia kita semua yang sudah membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mana yang lebih kita pentingkan? Kasih atau ketaatan? Kasih atau ketaatan? Mana yang lebih kita pentingkan? Jika pertanyaan ini ditujukan kepada orang-orang Vietnam pada hari-hari ini, jawaban mereka sudah jelas. Ketaatan. Ketaatan, itulah yang sangat-sangat mereka pentingkan. Menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Vietnam, Bapak Ibu Saudaraku, menerapkan aturan-aturan yang ketat dan tegas, seperti kewajiban memakai masker di tempat-tempat umum, jaga jarak minimal 1 meter, kerumunan tidak boleh lebih dari 2 orang, menutup perbatasan sepanjang 1.400 km dengan Tiongkok, menerapkan karantina wilayah setiap kali ditemukan adanya warga yang terinfeksi COVID. Semua lembaga pendidikan, semua sekolah diliburkan sejak awal Februari 2020. Dan setiap orang yang melanggar peraturan maupun menyebarkan hoax melalui media sosial akan dikenai denda. Dan apa hasilnya, Bapak Ibu Saudaraku? Hasilnya menurut berita di www.kompas.com tanggal 25 April 2020 disebutkan bahwa status COVID-19 atau status pandemi COVID-19 ya, yang terjadi di Vietnam itu dinyatakan sudah berakhir. Jadi mereka sudah mengalami kebebasan dari COVID-19 sejak 23 April. Kenapa? Karena 7 hari, terhitung 7 hari menuju tanggal 23 April, itu tercatat 0 kasus COVID ya, di wilayah Vietnam. Ya. Jadi di negara yang berpenduduk 95 juta itu tidak ada pertambahan orang terjangkit COVID selama 7 hari berturut-turut. Dan yang menarik adalah tidak ada seorang pun yang dinyatakan telah meninggal karena penyakit ini. Jadi sungguh sesuatu perkembangan yang luar biasa dan menggembirakan, sehingga sampai-sampai Liga Sepak Bola Vietnam sudah mencanangkan liga mereka akan kembali bergulir tanggal 15 Mei 2020. Ya, itulah hasil dari sebuah ketaatan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau pertanyaan mana yang lebih kita pentingkan, kasih atau ketaatan, dan itu kita ajukan kepada gereja-gereja di Jerman di tahun 2018, maka berita online di detik.com melaporkan pada Agustus 2018, gereja-gereja di Jerman banyak memberi suaka pada pengungsi. Pengungsi itu kebanyakan dari Timur Tengah, ya. Gereja-gereja memberikan suaka pada pengungsi-pengungsi itu, walaupun itu berarti gereja-gereja telah melanggar undang-undang yang berlaku.
Jadi para pencari suaka ini yang permohonnya ditolak oleh pemerintah Jerman, mereka kemudian berpaling ke gereja. Dan banyak gereja membuka pintu dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk berlindung. Sehingga mereka bisa menunda kemungkinan untuk dideportasi. Jadi para pengungsi ini kemudian tinggal ya selama beberapa minggu atau beberapa bulan di kompleks gereja. Dan gereja tidak mengizinkan polisi untuk memeriksa di dalam. Jadi gereja-gereja di Jerman memberikan perlindungan kepada para pengungsi. Dasarnya lebih pada nilai-nilai kemanusiaan. Mari kita perhatikan kasih dan ketaatan. Mengasihi dan di sisi lain mentaati peraturan. Ini seperti dua hal yang berada di kutub yang berlawanan. Dua hal yang bertolak belakang dan sepertinya tidak mungkin melebur menjadi satu. Makanya kita kadang suka mengomentari seseorang. Ya, kita komentari, engkau ini loh, semua engkau terima, semua engkau bantu. Ya, terus buat apa ada peraturan? Atau di pihak lain kita mengomentari seseorang, engkau ini apa-apa, yang nomor satu, lihat peraturan. Peraturan bunyinya apa, bilang apa. Kalau tidak mentaati peraturan, ditolak, dikenai sanksi. Terus di mana kasih itu? Ya itulah pemahaman sementara orang tentang kasih dan ketaatan, dua hal yang dianggap berseberangan bagaikan minyak dan air sehingga tidak mungkin bisa bersatu. Namun pemahaman ini Bapak Ibu Saudaraku pada hari ini mesti kita kaji ulang. Terutama setelah kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Ya, yang berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Memang firman Tuhan ini kalau kita lihat ya secara keseluruhan dalam konteksnya ini tentang janji roh kebenaran, janji Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Ya. Tetapi yang menarik tentu adalah sebelum Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan penolong yaitu roh kebenaran kepada mereka, Tuhan memulai dengan kata-kata jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jadi sepertinya Tuhan mau berkata, engkau akan menerima Roh Kudus jikalau engkau mengasihi aku dan menuruti perintah-perintahku. Jadi itulah syarat untuk bisa menerima roh kebenaran. Jadi Tuhan tidak berkata jikalau engkau menjadi ketua sinode gereja atau jikalau engkau bisa menghafal 500 ayat Alkitab, engkau akan menerima roh kebenaran. Tidak, Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Jikalau engkau mengasihi aku dan menuruti segala perintahku, itulah syarat untuk bisa menerima roh kebenaran. Ya. Mengapa syaratnya harus seperti ini? Ya Bapak Ibu, di sini kita lihat ya, bahwa mengasihi Yesus, bagi Yesus itu mesti diwujudkan dengan cara apa? Menuruti perintah-perintahnya. Alkitab menurut New American Standard Bible, kata-kata kamu akan menuruti segala perintahku itu diterjemahkan sebagai you will keep my commandment. Kalau dalam Alkitab New International Version itu diterjemahkan sebagai you will obey what I command. Ya. Jadi lihat ya, ada kata obey, taat kepada perintahku, taat kepada aturanku. Bagi Tuhan Yesus, mengasihi dan menuruti perintah-perintahnya itu bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang. Tidak mungkin bisa dipisahkan. Menaati perintah Tuhan itu adalah wujud nyata dari mengasihi Tuhan. Ya, mentaati perintah Tuhan itu wujud nyata dari mengasihi Tuhan. Banyak orang dengan mudah berkata, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Ya, bahkan banyak orang menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mantap nyanyinya Bapak Ibu. Tetapi lihat, hidupnya tidak menandai ketaatan kepada perintah Tuhan. Ya. Hidupnya konsumsi obat-obat terlarang. Hidupnya main sikat duit temen.
hidupnya punya selingkuhan. Bagi Kristus, maka itu berarti cinta palsu. Ya. Tuhan ingin jika kita sungguh-sungguh mengasihinya, maka kasih itu mesti diwujudkan dengan cara mau taat kepada perintah-perintahnya. Dan ini berlaku juga sebaliknya. Artinya apa? Jikalau engkau sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan, maka engkau mengasihi Tuhan. Ya. Kalau tadi mengasihi Tuhan berarti mentaati perintahnya, maka sama. Jikalau engkau mentaati perintah Tuhan, maka itu harus berarti engkau mengasihi Tuhan. Ya, ada orang berkata, aku taat. Aku taat memberikan persembahan persepuluhan. Aku taat ke gereja setiap minggu. Aku taat baca Alkitab setiap hari. Aku taat perintah-perintah Tuhan. Tetapi aku tidak dapat mengasihi Tuhan. Sebab aku lebih mengasihi harta kekayaanku. Aku lebih mengasihi pekerjaanku. Aku lebih mengasihi jabatanku. Aku lebih takut kehilangan semuanya ini daripada kehilangan Tuhan. Maka ketika dia memiliki prinsip seperti itu, sesungguhnya ketaatan dia kepada perintah-perintah Tuhan itu adalah semu. Itu adalah kesia-siaan belaka. Bagi Tuhan itu berarti adalah ketaatan yang terpaksa. Tuhan ingin ketaatan kita kepada Dia itu berangkat dari hati, pikiran, dari pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan juga mengatakan, untuk kita yang mengasihi Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya, maka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 mengatakan apa? Bahwa dia akan dikasihi oleh Bapa dan dikasihi oleh anak. Ya, bagi kita semua yang mengasihi Tuhan Yesus, menuruti perintah-perintahnya, maka Tuhan dengan jelas mengatakan, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia. Ini sebuah jaminan yang sangat menguatkan buat kita dari Tuhan Yesus. Ya. Dikasihi oleh Bapa, dikasihi oleh anak. Apalagi ketika kita sedang dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan takut, ketika kita kecewa, ketika kita sedang putus asa, maka Bapak Ibu Saudaraku, dikasihi oleh Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan untuk kita. Karena apa? Karena kita percaya kasih Bapa, kasih anak kepada kita itu adalah kasih yang kekal. Ya. Kita mendapatkan kasih yang kekal dari Tuhan. Kenapa kita bisa berkata begitu? Bahwa kasih dari Tuhan kepada kita itu kasih yang kekal. Sebab firman Tuhan di dalam ayat yang ke-20, Yohanes 14 ayat 20 mengatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Digambarkan hubungan Bapa, anak dan kita sebagai anak di dalam Bapa, kita di dalam anak dan anak di dalam kita. Jadi artinya terjalin relasi yang tidak berkesudahan. Terjalin relasi di dalam kasih antara Bapa, anak dengan kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya, kita mendapatkan satu kepastian Bapak Ibu Saudaraku melalui jalinan relasi seperti ini, yaitu apa? Bahwa kita akan terus terkoneksi dengan Tuhan. Dan peran kita, tugas kita itu sederhana sekali. Rawat dan hidupkan koneksi itu terus. Ya. Semuanya sudah terhubung dengan baik. Tinggal tugas kita itu apa toh? Memastikan ya, bahwa kita terus menekan tombol on supaya menyala. Jadi pastikan tombol on-nya itu ditekan sehingga menyala. Jangan sebaliknya kita menekan tombol off. Masa-masa seperti sekarang ini, ya, kita tahu rata-rata setiap orang menghabiskan waktu jauh lebih banyak berada di rumah. Ya, di hari-hari seperti sekarang ini.
Dan perhatikan, ketika kita harus menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, maka itu kesempatan berharga untuk kita apa? Untuk kita menghidupkan relasi. Untuk kita membangun mezbah keluarga. Buku Ibadah Keluarga Minggu Sengsara dan Kematian Yesus Kristus tanggal 5 sampai 11 April yang lalu itu telah dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara ya, lewat media sosial dan juga tersedia dalam bentuk buku cetakan yang mestinya telah Bapak Ibu ambil di kantor gereja. Ya. Nah, mari kita perhatikan. Buku itu hadir di masa-masa ketika kita harus lebih banyak berada di rumah. Jadi Bapak Ibu, mari kita berlakukan kehadiran buku itu sebagai sebuah introduksi. Kalau kita makan bersama, anggap saja itu appetizer kita sebelum kita masuk ke menu utama. Itu adalah sebuah pancingan, ya, untuk kita kembali, ya, membangun mezbah keluarga di rumah kita masing-masing, menghidupkan mezbah keluarga. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara berkata, iya kami sudah lakukan itu. Tapi kan cuma sampai tanggal 11 April, tanggal 12 udah kami berhenti. Tidak, jangan begitu. Kembali mari kita lihat, itu adalah bagaikan sebuah introduksi untuk Bapak Ibu Saudara kemudian melanjutkannya kembali. Ya. Lanjutkan itu, pelihara terus. Ya. Relasi persekutuan di dalam keluarga Bapak Ibu masing-masing. Pakailah buku renungan yang biasa Bapak Ibu beli atau pakai. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, anak saya yang kecil itu mendapat tugas dari gurunya untuk membuat vlog tentang kegiatan-kegiatan apa yang dapat dia lakukan bersama dengan keluarganya pada masa-masa seperti sekarang ini. Lalu dia bertanya kepada kami apa yang mesti dilakukan. Akhirnya kami bicarakan bersama dan akhirnya kami putuskan karena harus ada 3 aktivitas yang mesti divideokan. Aktivitas yang pertama adalah main kartu bersama. Dan memang itu sering kami lakukan. Ya. Yang kedua adalah berolahraga bersama. Kalau yang ini baru pertama kali Bapak Ibu ya. Dalam kenyataan memang kami sebenarnya tidak pernah. Tetapi yang ketiga yang kami lakukan adalah kami melakukan persekutuan doa bersama. Ya. Kondisi stay at home, ya, stay at home for a long period seperti sekarang ini Bapak Ibu, mari kita jadikan sebagai momen untuk kita menghidupkan terus atau menghidupkan kembali, kalau sebelumnya mungkin sempat padam ya, relasi kita dengan Tuhan, relasi saudara dengan anggota keluarga, dan relasi saudara dengan seluruh keluarga bersama dengan Tuhan. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, biarlah dalam situasi seperti sekarang ini, kita juga tetap dapat menunjukkan diri sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai gereja yang mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Tuhan berkata, menuruti segala perintahku. Begitu banyak perintah Tuhan memang, tetapi kita lihat ada satu hal yang Tuhan pada kesempatan lain secara khusus menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Di Yohanes 15 ayat yang ke-17 Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi menuruti perintahnya salah satunya yang dalam satu waktu tertentu Tuhan Yesus tekankan adalah saling mengasihi.
Saling mengasihi di antara murid-murid itu sendiri. Saling mengasihi di antara pengikut Kristus. Saling mengasihi di antara saudara-saudara seiman. Saling mengasihi dalam semangat ya, mau berbagi, mau berkorban dan mau melayani. Jikalau hari-hari ini Bapak Ibu kita kesulitan ya menengok orang sakit, kalau ada saudara seiman kita yang sakit di rumah sakit atau di rumahnya, kita terhalang untuk bisa melakukan itu. Tetapi Bapak Ibu, bukan berarti kemudian kita terhalang untuk bisa menyatakan kasih kita kepada mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Kita tetap bisa mendoakan mereka dari jauh, dari tempat kita masing-masing. Bahkan kita bisa mendoakan mereka melalui telepon. Mendoakan lewat telepon ya. Jadi bukan ngobrol atau ngerumpi lewat telepon. Kalau itu menghabiskan pulsa. Kita menunjukkan kasih kita dengan cara kita mendoakan mereka melalui telepon. Ya. Pada hari-hari ini banyak orang yang terdampak penghasilannya. Inilah kesempatan kita bisa bantu mereka ya, melalui pekerjaan. Kita bisa memberikan pekerjaan untuk mereka mendapatkan penghasilan. Misalnya dengan cara menyiapkan nasi bungkus yang sekarang programnya itu sedang ramai ya, dilakukan oleh banyak orang, baik itu secara individu, lembaga-lembaga sosial maupun gereja-gereja. Ya. Jadi tidak perlu kita pesan di depot atau di resto. Kita bisa pesan melalui saudara seiman kita yang kita tahu bisa masak, yang lumayan rasanya dan ekonominya sedang terpuruk. Kita pakai ya kesempatan itu untuk kita menunjukkan kasih kita dengan cara kita mau saling peduli, mau saling membantu. Jadi inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk kita bisa mewujudkan apa yang Tuhan firmankan buat kita pada hari ini, yaitu mengasihi Dia dan menuruti perintahnya. Kita saling mengasihi sebagai saudara seiman, sebagai anak-anak Tuhan, bukan saling menonjolkan diri, bukan saling bersaing. Sekarang ini Bapak Ibu, hampir tiap gereja melaksanakan kebaktian minggunya secara online. Termasuk kita. Bapak Ibu tahu apa godaan besar ya ketika kita ya dalam hari-hari minggu kita mengikuti ibadah secara online. Apa godaannya? Godaan terbesar adalah apa? Kita saling membandingkan. Ya. Karena begitu kita buka YouTube atau apa, banyak sekali Bapak Ibu itu ya. Kita mudah tergoda untuk saling membandingkan. Lalu kita berkomentar, wah ibadah online kami ternyata lebih bagus, lebih mantap, lebih banyak viewernya, lebih banyak yang suka ya jumlahnya daripada gereja A, daripada gereja B, daripada gereja C. Bapak Ibu, kalau kita menganggap ibadah online itu sebagai sebuah show ibadah, maka wajar kita berkomentar seperti itu. Tetapi sangat menyedihkan kalau kita sampai berkomentar seperti itu. Sebab ini bukan show ibadah. Ini adalah sebuah model ibadah yang apa boleh buat, mesti kita lakukan pada minggu-minggu ini. Jadi tidak etis dan tidak pada tempatnya kita berkomentar seperti itu. Ya. Itu justru menggambarkan ya tidak adanya relasi kasih di antara kita sebagai gereja, sebagai saudara-saudara seiman, sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih kalau pada hari-hari minggu-minggu seperti ini, siapa tahu ada gereja Tuhan di daerah-daerah pelosok terpencil di Indonesia yang karena keterbatasannya mereka tidak bisa mengadakan ibadah online, mereka tidak bisa mengakses internet, mereka juga tidak bisa beribadah di rumah Tuhan sehingga harus menjalani minggu-minggunya dengan beribadah di rumah bersama dengan keluarga masing-masing melakukan sendiri.
Bapak Ibu, kita percaya kualitas ibadah mereka tidak akan pernah berkurang. Sekalipun mereka melakukan sendiri di dalam rumah. Dan sekalipun viewernya cuma 1, tetapi itu sudah lebih dari cukup. Sebab viewernya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, panggilan firman Tuhan pada hari ini bergema semakin keras untuk kita, yaitu agar kita menghidupkan relasi kita dengan Tuhan, ya, dan melakukan apa yang Dia perintahkan, yaitu saling mengasihi. Dalam situasi sulit, konon katanya karakteristik asli seseorang itu akan kelihatan. Nah, biarlah dalam situasi sulit seperti sekarang ini, karakteristik asli dari kita, ya, sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai gereja Tuhan, itu juga akan kelihatan dengan sangat jelas. Yaitu bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sebagai gereja, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita sungguh-sungguh mau menaati setiap perintahnya. Terlebih perintahnya, yaitu agar kita hidup saling mengasihi. Amin. Mari jemaat, kita bangkit berdiri bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, pertama-tama kami mau berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah menyirami pikiran dan hati kami, sehingga kami merasakan kesejukan, kedamaian karena kekuatan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami mendapatkan satu peneguhan dari-Mu, bahwa Tuhan Engkau mengasihi kami. Bahwa Tuhan Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, sehingga terus terjalin relasi di antara Tuhan dengan kami. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu dan relasi yang Engkau bangun bersama kami, itu juga mendorong kami untuk kami mau mengasihi Tuhan, mentaati setiap perintah Tuhan, khususnya perintah Tuhan, yaitu agar kami hidup saling mengasihi. Biarlah di minggu-minggu di mana kami masih harus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan kegiatan-kegiatan kami yang serba terbatas, kami selalu bisa mengambil hikmahnya, kami selalu bisa melihat secara positif. Inilah kesempatan yang baik bagi kami untuk kami terus menghidupkan relasi kasih kami dengan Tuhan Yesus, relasi kasih kami dengan keluarga kami,
Dan relasi kasih kami sebagai keluarga dengan Engkau ya Tuhan. Relasi kasih kami sebagai satu jemaat, satu gereja. Biarlah kami semakin bisa menunjukkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu dan mengasihi saudara-saudara seiman. Khususnya Tuhan, untuk mereka yang saat ini mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami penderitaan-penderitaan yang lebih berat daripada kami. Biarlah kami bisa menunjukkan kepedulian, kasih, dan pertolongan kami kepada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa tentu untuk pemerintah. Tuhan berkati langkah-langkah dan kerja keras pemerintah, tentu bersama dengan segenap pihak yang terlibat langsung ya di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Supaya dalam berkat Tuhan, mata rantai penyebaran virus ini dapat diputuskan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang terjangkiti penyakit ini, mereka yang dalam pengawasan, biarlah mereka juga mendapatkan pertolongan, mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat. Kami sebagai rakyat, kami sebagai warga negara, biarlah kami juga mengindahkan dan mematuhi setiap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Semuanya ini tujuannya adalah satu, supaya kami dalam kebersamaan dan kekompakan kami bisa menghadapi dan dapat mengakhiri penyebaran virus ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mana Tuhan pada hari-hari ini juga sedang mengalami permasalahan-permasalahan di dalam hidupnya, terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Mereka yang menghadapi masalah-masalah pribadi dalam kehidupannya, ya, di tengah keluarga, masalah suami istri, masalah orang tua dengan anak. Mereka yang menghadapi masalah di dalam relasi dengan pimpinan, dengan rekan sekerja, dengan rekan bisnis. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga mau melawat mereka. Engkau juga mau memberikan hikmat-Mu, Engkau mau memberikan pertolongan-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan boleh kembali mendapatkan kelegaan, boleh kembali mendapatkan kedamaian di dalam hidupnya. Mereka boleh kembali merasakan betapa indahnya sebuah relasi, sebuah hubungan yang dipulihkan kembali di dalam cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan dalam segala keterbatasan kami tetap setia untuk mengasihi-Mu, setia beribadah kepadamu, setia hidup saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami untuk berdoa demikian. Mari kita bersama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, melandasi pelayanan persembahan ini. Firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat 24 hingga 25 berkata, ada yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Persembahan syukur bisa disampaikan dengan transfer ke rekening gereja atau melalui QRIS ataupun menyerahkannya ke kotak persembahan di gereja.
Mari kita memuji Tuhan dari NKB 197 ayat 1 dan 2. Mari jemaat, kita bangkit berdiri dan kita menyambut dengan doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dan memberkati kami di dalam kondisi yang kurang umum ini. Engkau masih memberkati para jemaat-Mu, bisa menyisihkan persembahan untuk Diko. Terima kasih Yesus, semua ini kuserahkan dalam tangan-Mu dan Kau pakai para majelis dengan memakainya dengan baik semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Utusan
Bapak, Ibu, dan saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita hari ini. Dan untuk ibadah berikutnya, hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, juga tetap diadakan secara online. Biarlah kita tetap bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita melalui teknologi yang ada, sehingga ibadah dan persekutuan kita tetap bisa dilaksanakan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.